Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kita akan lanjutkan insyaallah kajian dari kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha Syekh Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita terakhir menjelaskan tentang makna syahadah dari bagian mengenal agama Islam. Ya, Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang rukun Islam pertama, yaitu apa? Syahadatain. Ya, syahadatain. Ya. Dan kita telah menjelaskan bagian pertama yaitu la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha yang bermakna nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Jadi teman-teman, dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun. Ya. Pada kalimat la ilaha illallah, la ilaha ini rukun pertama. Ya. Illallah ini rukun kedua. Dua rukun. Rukun pertama isinya apa? Penafian. Ya. Artinya menafikan semua, penafian seluruh jenis ya ilah, sesembahan. Ilah atau sesembahan. Rukun kedua maknanya apa? Penetapan. Maksudnya apa? Menetapkan hanya Allah, ya. Penetapan hanya Allah yang diibadahi. Ya, ini rukun. Jadi dua rukun dalam kalimat la ilaha illallah. Ya, dua rukun la ilaha illallah. Oleh karena itu kita nggak boleh ya penafian ya seluruh ya yang disembah atau penafian ya seluruh ilah atau sesembahan. Rukun kedua penetapan hanya Allah yang diibadahi. Ya. Sudah kita jelaskan juga makna ibadah. Ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda. Minal a'mal al-zahira wal batinah. Ibadah adalah itu apa? Suatu nama mencakup segala sesuatu yang Allah cintai, lagi Allah ridhai, baik yang zahir maupun yang batin. Ya. Ya. Jadi penafian seluruh jenis ilah. Ilah itu sesembahan. Ya. Ilah sesembahan. Orang musyrikin tidak membedakan antara ilah dengan Rob. Rob itu artinya pencipta. Orang musyrikin tahu kalau ditanyakan siapa pencipta kamu? Allah. Maka mereka menyamakan antara ilah dengan Rob sama. Padahal konsekuensi Rob, meyakini Rob akan melahirkan konsekuensi ilah. Maksudnya apa? Konsekuensi seorang meyakini adanya Rob, maka konsekuensinya akan bawa kepada dia akan beribadah kepada ilah semata satu. Ya, la ilaha illallah. Ya. Bisa dipahami insyaallah ya. Ini rukun. Kalau syaratnya 7. Ya. Syaratnya ada 7. 1, ya, disebutkan para ulama. Syarat la ilaha illallah ada 7. Ya.
Nih, syarat la ilaha illallah 7. Yang pertama apa? Al-ilmu. Ini saya nggak terangkan dalilnya ya. Kalau dalilnya panjang lagi nanti waktunya. Ilmu apa? Dia berilmu tentang la ilaha illallah. Tadi tentang rukun ini, tahu dia tentang la ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang dia sembah di jagat raya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia nafikan semuanya. Wajib. Jadi kalau ada misalnya orang, misalnya dia bertetangga dengan orang Nasoro misalnya contohnya. Ditanya, kamu meyakini nggak dengan agama tetangga kamu tersebut? Ya kalau itu mah terserah dia lah. Dia yakin enggak itu terserah dia. Benar nggak kalimat tahlilnya? Benar atau salah? Salah. Tapi kalau tanya seperti itu, kita katakan keyakinan siapa saja, mau orang Nasoro, orang Yahudi, orang musyriki, Hindu, Buddha, yang dia beribadah kepada selain Allah batil. Paham nggak? Adapun urusan mereka masalah paksaan, kita nggak paksa. Tapi dalam sebuah pernyataan menyatakan benar salah, kita katakan apa? Dia salah. Telah beribadah kepada makhluk. Paham? Bisa dipahami insya Allah ya. Nah, dia punya ilmu tentang itu, ya, tentang ilmu tersebut, ya, tentang apa? Ilmu ini penafian. Dia nafikan semua jenis. Ini kalau kalian bahasa Arabnya sampai di mana udah? Kalian bahasa Arabnya nyatat nggak seperti yang saya ajarkan? Ada kitabah. Setiap pelajar kitabah. Ada setiap selesai belajar kitabah. Maksudnya kalau Ustadz kan langsung ngapalin Arabnya ya? Baca, Ngapalin Arab. ngomong, tulis. Kalau kita sih langsung ngapalin aja. Tapi nggak nulis. Nulis ada nulis sekarang nulis PR biasanya. PR. Kosakata baru. Baru nulis. Iya. Coba nanti coba saya tes apa. Nah, teman-teman, sampai sini dia punya ilmu tentang ini. Ya, punya ilmu tentang ini. Tentang la ilaha illallah. Karena kalau orang yang nggak punya ilmu, apa artinya ini? Ada ilmunya. Dia kan tadi, bagaimana pendapat tentang orang yang menyembah selain Allah? Ya, terserah dia lah. Dia, saya. Sepertinya nggak benar. Harus menegakkan ini. Dia harus menafikan bahwa segala sesuatu di alam semesta yang diibadah selain Allah, yang diibadahi selain Allah adalah syirik, kafir. Hanya Allah yang hak. Selain Allah batil. Paham nggak? Ini keyakinan. Sama kayak antum, Mas, ini Mas Antam. Ini ada Mas 70%. Ya. Atau ini ada Mas, ini Mas, ya. Kalau antum tanya, mana yang paling tertinggi derajatnya? Antum katakan Antam pasti. Nah, mungkin 70%, apa 30%. Atau lagi apalagi imitasi. Maka antum nggak benar dalam pernyataan antum. Paham? Ya. Kalau ini bukan kualitas, tapi ini apa? Hak dan batil. Paham nggak? Bukan seperti Mas tadi perumpamaannya, tapi ini hak dan batil. Mana yang hak? Allah. Mana yang batil? Segala sesuatu selain Allah, batil. Ya. Makanya Allah berikan dalam Al-Qur'an ya, bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah, Allah katakan huwal batil. Dia itu adalah di atas kebatilan. Apa sih batil, Mas? Tahu nggak batil? Tidak absah, tidak sah. Alias apa? Palsu, alias ilegal. Ya. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Ya. Walladzina yad'una min dunihi huwal batil. Ya. Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Al-Hajj 62. Yang demikian itu karena Allah hak. Kenapa hak? Banyak sekali buktinya. Bukti konkret itu banyak. Diutusnya para rasul, turunkan kitab-kitab, mukjizat. Bahkan sebagian Allah sisakan database-nya berbentuk apa? Fosil-fosil, berbentuk sejarah-sejarah, kemudian berbentuk apa? Badan-badan atau sisa-sisa dari di muka bumi ini yang manusia bisa saksikan. Contohnya apa? Jauh sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad, kaum Lut, kaum Sodomi, kaum LGBT di Black Sea atau Laut Mati atau Laut Hitam. Kalau di peta kata apa? Black Sea atau Dead Sea, ya Laut Mati.
Ya orang-orang kafir itu dia sering itu perbatasan antara Yordan dengan bagian negara Suriah kalau tidak salah. Tapi tepatnya di Yordan, masuknya Yordan. Dia biasanya pakai lumpur itu untuk lumpur apa? Kecantikan. Orang kafir itu. Dia biasa berenang situ ngambang kan karena apa? Kadar garam tinggi. Itu Allah jungkir balikan. Bawah jadi atas. Allah angkat buminya, Allah balikan. Kemudian Allah lemparkan dengan batu-batu yang masing-masing ada namanya. Artinya apa? Allah tinggalkan supaya apa? Jadi pelajaran. Fir'aun, mumi Fir'aun, Ramses II ada di Mesir. Yang dahulu berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah sisakan untuk apa? Untuk pelajaran. Ya. Allah jadikan apa? Pelajaran. Maka Allah katakan dalam surah Al-Hajj ini ayat ya di ayat 62, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu." Yang demikian itu karena Allah zat yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya sesuatu yang mereka sembah selain Allah batil. Batil artinya ilegal. Tidak sah. Palsu. Tidak sebenarnya, nggak mungkin Tuhan tuh punya sifat-sifat cacat, nggak mungkin. Masa Tuhan kalah? Masa Tuhan mati? Masa Tuhan disalib? Masa Tuhan lemah? Nggak mungkin, itu bukan sifat-sifat Tuhan. Sifat Tuhan tuh maka lihat sifat-sifat Allah, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Itu sifat-sifat Allah. Nggak mungkin Allah tuh kalah. Nggak mungkin Tuhan tuh kalah. Wa annallaha huwal aliyul kabir. Dan sesungguhnya Allah zat yang maha tinggi, ya, berada di atas arasnya, dan zat yang maha besar. Nggak ada yang paling besar di Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad pernah membuat perumpamaan, ya, perumpamaan bahwa langit dan bumi itu seperti apa? Seperti mata uang, ya. Gini nih, uang logam. Dulu kan orang pakai dinar, ya. Dinar dan dirham. Ini. Jadi langit dan bumi ini, kalau kita sekarang berada di sini, itu di bawah arsy Allah. Ya, arsy Allah itu adalah kursi tempat Allah memijakan kedua kakinya. Ingat kalau kita melewati ayat-ayat tentang wajah, tentang kaki, tentang tumit, jangan tergambar di kepala kita rekamannya seperti makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kenapa? Kalau Allah itu hanya sebatas nama saja, tidak punya sifat, berarti dia bukan zat. Berarti dia bukan ilah yang diibadahi. Paham nggak? Hanya sebatas nama tok saja, nggak mungkin. Manusia saja mau nggak dibilang ada namanya si fulan, nggak bergerak, nggak dengar, tuli bisu, mau nggak dibilang gitu? Nggak mungkin. Berarti dia bukan apa makhluk yang sempurna, alias cacat. Apa mungkin Allah memiliki sifat yang cacat? Ya mungkin. Paham ya? Bisa dipahami ya. Tapi lihat Allah beritahukan, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Kalau nggak percaya, kita semua mukanya sama nggak? Sama-sama muka nggak? Tapi kenapa beda? Karena beda gennya, beda ciptaannya, alias beda orang tuanya. Paham? Sesama makhluk saja punya perbedaan, walaupun penamaannya wajah. Paham? Antara satu makhluk dengan yang lainnya, wajah singa, wajah harimau, wajah gajah. Apa kita katakan sama wajah singa dengan harimau? Kita akan ditaruhkan sama orang. Nah, kalau kita bicara tentang zat Allah, apa tugas kita? Amantu billah. Aku beriman. Udah. Ilmunya sisi Allah. Allah nggak beritahukan ilmunya. Nanti dari kiamat baru kita akan melihat wajah Allah. Di saat Allah membuka sitarnya, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dia di muka orang beriman berseri-seri, dia akan melihat wajah Allah. Di situ baru akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu para ulama berdoa apa? Allahumma la tahrim an-nar wajhak. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk melihat wajahmu. Karena orang kafir diharamkan Allah melihat wajahnya. Ya. Dalam soal mutawaffifin apa? Allah hijab, ya. Dihijab. Orang kafir nggak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini dia. Ya, teman-teman ya, bisa dipahami ya. Ilmu tentang ini. Oleh karena itu, minta maaf. Kenapa orang Islam sekarang jatuh kepada kesyirikan, kepada penyembahan kubur orang soleh, minta sama Habib-Habib, minta sesuatu yang nggak sanggup ya. Contoh, tolong Bib, surga dong, doain. Ya, kamu jamin surga 100 juta. Ya, kamu pasti selamat dunia akhirat 100 juta. Atau ke kuburan orang soleh, atau orang kuburan keramat, ataupun keramat. Nggak ada yang bisa kecuali Allah itu semua. Tetapi kalau antum, tolong dong biar minum, bisa. Nggak apa-apa, ini mubah aja. Tolong dong biar makan, dia bisa jalan.
Tapi kalau ada orang lumpuh, ngesot jalannya, nggak bisa gerak, tolong dong minum, hilang akal kita. Bisa dipahami nggak? Yang hidup aja dalam kondisi dia terimpus badannya semuanya misalnya, semuanya pasang selang. Kita minta tolong sama dia, tolong dong ambil minum. Orang yang dengar sebelah kita berakal, akan nggak apa-apa. Kamu ada otaknya ya? Itu orang pasang selang semua minta minum sama dia. Paham nggak? Ini hidup ya. Apalagi yang mati, paham nggak? Yang mati nggak bisa apa-apa. Lebih bisa nggak bisa, paham? Itu dalam hal-hal yang sanggup. Apalagi yang nggak sanggup, seperti apa? Rezeki, jodoh, kedudukan, kekuatan, keselamatan. Paham? Hanya Allah yang bisa. Bisa dipahami ya? Hanya Allah yang bisa, subhanahu wa ta'ala. Nah, punya ilmu tentang hal ini. Ya. Yang kedua apa? Al-yakin. Syarat la ilaha illallah kedua apa? Yakin. Antum yakin nggak waktu mengucapkan kalimat ini? Yakin nggak? Masih ada keraguan nggak? Kayaknya di sana orang yang menyembah Allah kayaknya masih benar deh. Nah, kalau antum nggak punya keyakinan tidak 100%, masih ada gerenjel-gerenjelnya, masih ada mungkin kalimat la ilaha illallah itu antum nggak sah. Ini lihat syarat la ilaha illallah. Ini rukun. Ini rukun. Rukun itu pilarnya. Kalau nggak ada ini, bangunan nih. Ini namanya rukun. Kalau nggak ada ini, apa bangunannya? Bres, ambles, roboh. Itu rukun. Asas, itu rukun. Pilarnya. Kalau nggak ada asas, nggak ada, hancur. Ya. Nah, ini rukun. Rukun ini masuk dalam area ini. Saya pahami ya. Ini masuk dalam apa? Rangkaian bangunan. Kalau syarat di luar, sebelum antum bangun rumah apa syaratnya? Apa syaratnya? Milik sendiri. Coba antum bangun rumah tanah orang. Pak sini, Pak sini. Tanah siapa nih? Ini tanah nenek moyang saya, Pak, sejak Nabi Adam. Betul. Tapi sekarang sudah sertifikatnya. Sebagai orang Baduy kan gitu, orang Baduy nggak mau. Tangkap nih, masuk surat. Ini motor saya beli tanpa surat. Orang Baduy itu nyata, kisah nyata itu. Saya nggak pakai surat. Semua tanah nenek moyang saya di sini. Polisi nggak bisa apa-apa ngomong sama orang yang seperti itu. Nah, syarat ini di luar. Antum kayak mau sholat. Saya mau tanya. Syarat sah sholat apa diantaranya? Berudu alias apa tuh namanya? Bersuci dari hadas kecil dan saya tanya antum. Apakah antum sholat dulu atau di setengah-tengah sholat berudu atau sebelum sholat? Makanya syarat itu di luar, paham nggak? Sebelum antum memasuki ranah ini, antum perlu syarat ini. Syarat menjadi tim Webnesia apa? 1 bla bla bla, 2 bla bla. Antum nggak memenuhi syarat tersebut, bisa masuk nggak? Yang penting saya masuk dulu, duduk. Nggak bisa mas, duduk dulu. Syaratnya penuhi dulu. Paham? Ini syaratnya. Antum yakin nggak untuk mengucapkan kalimat lain tersebut? Ingin masuk ke sana, antum yakin nggak? Udah full keyakinan antum. Oleh karena itu poin-poin ini yang tidak ditegakkan oleh orang musyrikin dahulu. Walaupun mereka tahu, nanti akan saya sebutkan ayatnya. Kalau ditanya ini orang musyrikin dulu ya, yang menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah Nabi Isa, menyembah malaikat-malaikat, siapa yang menciptakan ini? Mereka jawab Allah. Tapi mereka nggak mau masuk sini. Karena mereka meyakini bahwa boleh bebas minta sama siapa saja. Nah, itu bahayanya. Ya. Ini yakin. Yakin apa? Akan menghilangkan apa? Keraguan. Nggak ada keraguan sedikit pun. Makanya lihat orang mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Dia ngucapin ini, dia penuhi ini. Dia penuhi rukunnya. Ya. Ketiga apa? Ya setelah dia yakin. Yang ketiga adalah ikhlas. Ya. Ikhlas maksudnya apa? Menghilangkan semua syirik. Ya, ikhlas ketiga ini. Menafikan semua syirik. Mau syirik kecil, syirik besar. Contohnya apa? Antum masuk Islam. Antum kan lain Allah kan syarat masuk Islam. Seseorang bersyahadat kan pertama. Antum dasarnya apa? Ikhlas kan Allah, bukan riya, bukan sumah, bukan cari. Oh, sekarang orang misalnya ada orang masuk Islam nih. Banyak faktornya. Tujuannya apa? Tujuannya karena pengen ya terkenal atau
pengen dapat follower banyak misalnya zaman sekarang, pengen masuk Islam. Apa? Wanita misalnya, macam-macam kedudukan, jabatan. Ini nggak ikhlas. Atau riya, sum'ah, sombong, atau pendek sama orang, atau ujub. Nggak diterima ini. Yang keempat apa? Nah, setelah ikhlas. Setelah ikhlas, as-sidqu, jujur. Alias nggak seperti orang munafik. Jujur. Lihat orang munafik dalam soal Baqarah di awal-awal pernah kita bahas. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang munafik kami beriman. Kata Allah enggak. Jadi jujur menafikan apa? Kebohongan, dusta. Jadi antum kalau ingat ini syaratnya lihat versusnya. Ilmu menafikan kebodohan, kejahilan. Paham? Versusnya lihat. Makanya orang Islam kenapa dia masih melakukan kesyirikan? Karena nggak ngerti tentang masalah ini, nggak paham tentang masalah syaratnya. Kayak ada orang Badui sholat aja pas kencing padahal. Si berapa? 1000 rakaat, 2000 rakaat, dia nggak terima. Orang dia nggak berwudu, ada orang sholat itu kiblatnya sholat ke sana, Allahu Akbar. Berapa rakaat? 2000 rakaat. Orang kiblat sana, kenapa kamu ke sana? Oh saya pengennya ke sana misalnya, nggak terima. Paham? Itu pentingnya teman-teman ilmu. Kemudian setelah dia jujur menafikan kedustaan, ini sifat orang-orang yang jujur, menafikan sifat orang munafik. Yang kelima apa? Yang kelima, mahabbah. Antum waktu mengucapkan kalimat ini cinta memang. Bukan terpaksa, ya, bukan karena benci, ya, tapi mahabbah. Cinta. Antum cinta dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, itu yang keberapa? Kelima. Antum cinta. Menafikan apa? Benci dan tidak senang. Cinta antum. Antum kenapa masih bersama istri antum? Karena antum masih cinta kan? Udah sebelum udah cerai aja langsung. Paham nggak? Kalau orang cinta kan, semua dikorbankan orang cinta. Antum cinta orang tua, kerja siang malam. Cinta, dikorbankan semuanya. Paham nggak? Kemudian yang ke-6. Apa yang keenam? Yaitu al-inqiyadu. Al-inqiyad, tunduk. Ya. Tunduk. Ya, yang keenam, tunduk. Menafikan apa? Meninggalkan alias tidak taat alias membangkang. Al-munafi ditark. Tunduk. Nah, ini nih. Kalau kita udah belajar teman-teman, udah tahu tuh hukumnya begitu, udah nggak usah jalan lagi, udah Ustaz saya mah mau kayak orang biasa aja Ustaz lah, kayak masyarakat biasa. Sudah ada antum dapat Al-Quran dan dapat hadisnya, masa antum ngomong mau kayak orang biasa? Berarti kalimat la ilaha illallah antum ucapkan tuh antum nggak tunduk, berarti nggak tunduk, udah antum nggak tunduk aja, pasrah kalau bahasa kita, inqiyad, ya. Nah disitulah ujiannya, makanya dia pernah berhayal pengen hidup zaman Nabi, belum tentu bisa. Zaman Nabi mah terus betul perang. Tuh kalau perang webnesia gimana nih? Ya anak bagian ini lagi auditingnya, lo mati siapa yang nurusin? Belum tentu bisa. Nah sekarang kita apa? Tinggal perang lawan hawa nafsu kita, perang lawan apa? Hawa nafsu kita. Kita tinggal amalkan aja. Apa susahnya buat antum? Coba kebaikan buat antum di akhirat. Iya kan? Apa susahnya? Susahnya apa? Susahnya cuma hawa nafsu sama kita nggak enak, kita gini, macam-macam. Ya, teman-teman. Jadi antum jangan pikir antum bakal sehat terus. Ada masa-masa sakit loh. Percaya nggak? Ada masa-masa sakit ada. Buktinya antum ada masa-masa kerja, ada masa-masa kosong kan? Artinya bukan pengen sakit, tapi manfaatkanlah antum untuk sehat. Ya, jangan santai-santai, jangan gampang lah, jangan. Ya kita nggak pengen sakit, jadi kalau ada sakit. Ya. Yang ketujuh apa? Al-qabul, menerima. Ya, menerima. Maksudnya apa menerima? Hati kita nerima dengan legowo kalau bahasa Jawa mah. Tahu legowo? Dadanya tuh apa? Lapang, nggak sempit. Menafikan penolakan. Inilah syarat teman-teman. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, menerima. Ini semua ada dalilnya.
cuma kita nggak bacakan. Ya. Ya. Nah, kalau antum paham ini syarat, paham tuh rukun, antum nggak akan bersandar kepada manusia. Bukan berarti nggak berusaha ya, beda. Hati antum tuh nggak akan tergantung sama manusia. Hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memangnya Allah bisa cukupi hidup kita, berikan kesehatan sama kita, bisa buat kita baik, bisa kita benar, hanya Allah. Teman kita, istri kita, anak kita nggak bisa, Mas. Orang tua kita nggak bisa. Mana bukti? Banyak buktinya. Kan sudah ceritakan. Ada seorang nabi yang ayahnya menyembah berhala. Nabi siapa itu? Ibrahim. Ada seorang nabi yang dia seorang nabi, anaknya malah kafir. Siapa? Nabi Nuh Kan'an. Ada seorang nabi yang istrinya malah ngasih ngomporin orang-orang LGBT. Nabi Nuh. Padahal itu orang-orang top loh. Orang top semua. Tapi hidayah tangan siapa? Tangan siapa hidayah? Jadi kalau antum mau dapat jadi orang yang benar, mintanya sama Allah. Gak bisa. Nggak ada yang bisa merubah kita kecuali Allah. Makanya antum berjuang lawan apa? Hawa nafsu antum sendiri. Kalau antum gak juang, udah antum akan jadi pengekor hawa nafsu. Oh, nafsu kalau diikutin mah ya Allah. Pengennya mau antum tahu sendirilah zaman sekarang ya. Kayak apa? Nafsu kamu diikutin. Nggak bisa, Mas. Nah, antum mungkin auzubillah ada orang berzina. Udah puas zina nih. Pasti pengen zina lagi. Nggak selesai. Ya, antum yang punya istri, belum punya istri, ngapain antum syahwatnya? Antum mau onani, haram. Perempuan nggak punya laki-laki, masturbasi, haram. Lebih para orang awam beli alat-alat seksual. Ya Allah, ya Rabbi. Padahal Allah perintahkan apa? Menikah dengan mudah. Ya kan? Coba menikah yang terhormat, yang sehat, yang bersih. Ya kan? Tapi kenapa setan ngasih yang jelek-jeleknya? Supaya antum terjerumus terus. Ya, akhirnya antum nggak pede melakukan kebaikan. Antum malu di sini. Kenapa? Setiap dosa itu akan membuat noda hitam di hati kita. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Disebabkan dosa itu telah menempel di hati orang itu. Titik. Makanya Ramadan ini, ya setelah Ramadan, kalau kita dapatkan keistiqomahan, masih terus baca Quran, masih terus melakukan kebaikan, mudah-mudahan dia jadi orang yang dapat betul qadar. Tapi kalau dia masih tetap maksiatnya, masih ada jadwalnya, ya ada schedule maksiat, ada schedule jadi orang baiknya, ini susah, Mas. Iya. Schedule maksiatnya kalau sepi di kamar ada orang nonton film porno misalnya. Antum apa? Nggak ada gunanya. Paling pun antum onani keluar sudah. Saya tuh apa antum? Terbuis lagi sama setan lagi. Nanti setan menyuruhnya apa yang lebih dahsyat itu? Zina langsung. Lebih serem lagi. Begitu setan terus. Maka Allah katakan apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti terus bisikan langkah-langkah setan. Sejengkal demi sejengkal. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Jangan. Antum mungkin dosa maksiat, ya malu di depan Allah, malu sama keluarga. Coba ada seorang yang seperti di hadapan khayalak rame, kemudian ditaruh di media sosial, malu nggak? Malu lah. Mau tahu di mana mukanya tuh? Tapi karena sepi, karena merasa nggak ada yang lihat, padahal ada yang lihat. Makanya itu kata ulama salaf, kamu jangan menilai dosa itu dari sisi kecil besarnya, tapi yang kamu nilai zat yang kamu maksiat itu siapa. Itu. Ya, jangan lihat dosa kecil lah, aman dosa kecil mah, tinggal istighfar 1 kali bersih insya Allah. Jangan, tapi antum lihat siapa zat yang antum maksiat itu. Ini berat sama sekarang. Maka anak muda-mudi tuh lihat deh, tempat-tempat tongkrongan di mana-mana full. Anak muda-mudi kalah udah orang Eropa sama anak kita.
Orang Eropa kalah sudah. Indonesia lebih Eropa di orang Eropa. Yang udelnya kemana-mana, udelnya. Tahu udel nggak? Ya. Usahanya kemana-mana, pakaian cingkrang. Tengahnya kelihatan. La ilaha illallah. Subhanallah, berat. Buat antum berat. Yang belum menikah. Yang udah nikah aja berat. Apalagi yang belum menikah. Ini apa? Setan. Semuanya bisikan setan. Ini kita cuma doakan dapat hidayah mereka. Dibikin hidayah sama Allah. Tersesat mereka dalam maksiat dosa. Ya. Paham ya teman-teman ya? Itu penjelasan tentang la ilaha illallah. Untuk menghafal. Penafian, penetapan rukun syarat yang 7. Ya. Untuk menghafal ini, ilmu dulu pertama kali. Ilmu yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, menerima. Untuk punya ilmu, untuk yakin. Ya, ilmu yakin, antum jujur, antum cinta, ya, antum tunduk, antum menerima, ya, antum ikhlas. Untuk menghafal itu, ya. Tanpa itu, la ilaha illallah kita tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya, ya. Makanya itu orang musyrikin dahulu nggak mau, ya. Dan dia kalau tanya siapa pencipta kalian? Allah, dia bilang. Ya, Allah badikan di antara surah dalam Al-Quran. Banyak ya di antaranya. Ahlu Imran, 31 ya. Atau Fasayakulun Allah. Yunus 31. Ya, dengarkan ya firman Allah ini. Di antaranya Yunus 31. Qul, katakan hai Muhammad, may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Pertanyaan pertama, Nabi Muhammad diperintah sama Allah. Coba tanyakan sama orang musyrikin Mekah itu, yang di sekitarnya juga. Katakan wahai Rasul, liha ilal musyrikin, may yarzuqukum minas sama'. Siapa sih zat yang telah menurunkan rezeki dari langit? Maksudnya apa? Hujan. Tanpa hujan memang bisa petani panen. Hancur. Mengandalkan irigasi kan dari tanah, dari atas. Air yang diserap di bumi. Siapa? Bima yunziluhu minal matar. Ya. Amma yamlikus sam'a wal absar. Ya. Siapakah zat yang telah wa ma yamliku ma tatamatta'una bihi wa antum wa ghairukum min hawasis sam'i wal absar. Siapakah zat yang memiliki sesuatu yang kau bernikmat-nikmat dengannya? Tatamatta'un, engkau bernikmat dengan melihat, engkau menikmati dengan pendengaran Allah yang Allah berikan. Siapa zat yang telah memberikan, yang memiliki pendengaran, penglihatan yang kau rasakan sekarang? Zat itu memiliki pendengaran, penglihatan. Allah bisa cabut dengan mudah. Auzubillah min zalik. Ya. Siapa? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti. Siapakah zat yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Mengeluarkan kehidupan dari kematian. Wa may yukhrijul mayyit. Siapakah zat yang mengeluarkan mati minal hayy dari hidupnya? Hidup, mati, mati, hidup. Siapa sih zat itu yang bisa menghidupkan, bisa mematikan, menghidupkan? Siapa zat itu? Wa may yudabbirul amra. Siapakah zat yang mengatur semua urusan di dunia ini? Tentang rezekimu, tentang jodohmu, tentang kekuatanmu, tentang karir, semuanya. Siapa itu yang atur zat itu? Apa jawaban orang musyrikin? Fasayakulunallah. Muhammad, itu semuanya Allah. Dia tahu nih tentang Allah. Tapi apa artinya tahu tanpa ini? Tanpa ilmu, tanpa keyakinan, tanpa keikhlasan, ketundukan, penerimaan, jujur. Apa artinya? Orang musyrikin gak masuk ke sini, gak mau dia. Karena kalau dia ucapkan la ilaha illallah, dia tahu syaratnya dan dia tahu rukunya. Makanya dia gak mau. Paham gak? Karena kalau dia ucapkan itu,
berhala yang 360 di sisi Ka'bah dia tinggalin. Biasa minta kepada Lata, Uzza, Manat dia tinggalin. Biasa kepada malaikat dia tinggalin. Semua tinggalin sama dia. Hanya Allah dia nggak mau. Makanya dia katakan apa? Sombong. Apa sombong? Nggak kebenaran dia nggak mau itu. Apa Allah katakan? Fasayaqulun Allah. Orang-orang musyrik akan menjawab Allah semuanya itu. Yang hidupin aku Allah, yang matikan aku Allah, yang ngasih aku rezeki di langit bentuk hujan Allah, yang mengatur semua urusan-urusanku Allah. Apa kata Allah? Fakul, katakan hai Muhammad, afala tatakun? Kok kamu nggak takut sama Allah? Kayak antum sekarang bekerja, suatu kenikmatan Allah berikan dengan mudah. Tapi malah antum memberikan loyalitasnya kepada perusahaan lain. Misalnya contohnya, tentu beli perusahaan marah. Sehingga gaji antum berikan di sana. Artinya Allah berikan kamu rezeki segala macamnya. Kenapa kamu malah ibadah sama selain Allah? Mintanya sama selain Allah, paham nggak? Ini dalamnya dalil akal. Diajak antum berpikir. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Yang demikian itulah Allah. Tadi surat kita bacakan ya. Surat apa itu? Yunus ayat 32. Tadi apa? Tadi ke-1. Terusnya yang pertama kali yang saya bacakan bahwa selain Allah adalah batil. Itu di ayat yang lain ya. Walladzi apa di situ yang Allah sebutkan tadi pertama kali apa? Dzalika rabbukumul haqq. Terus yang pertama tadi saya bacakan apa dalilnya itu? Al-Hajj ayat berapa? Coba bacakan ayatnya. Al-Hajj 22, bacakan ayatnya. Ini mirip dengan ayat ini. Allah katakan apa? Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Yang demikian itu Rabb kalian yang sebenarnya. Famadza ba'dal haqqi ila dhalalu. Dan tidak ada setelah kebenaran kecuali apa? Dhalal, kesesatan. Fa anna tusrafun. Dari mana kalian bisa dipalingkan? Al-Hajj ayat berapa? Ayat berapa? Coba baca. 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 Bukan, yang tadi saya katakan itu. Walladzina ayat berapa? Dalam soal apa itu? Dalam soal Hajj 62. Dzalika bi annallahu wal haqq. Yang demikian itu adalah Allah, zat yang hak. Wa annama yad'una min dunihi wal batil. Dan sungguh sesuatu yang disembah oleh mereka dari selain Allah, dialah batil. Paham? Di sini Allah sebutkan apa dalam surah Yunus 32 bahwa apa? Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran maka kesesatan. Artinya orang-orang menyembah kesesatan. Batil, dhalal, sesat. Ya. Paham ya? Ya, lihat konteks ayatnya. Ya. Lihat konteks ayatnya di ayat yang 32. Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Berarti orang-orang yang menyembah selain Allah apa? Di atas apa? Kesesatan. Fa anna tusrafun. Bagaimana kalian bisa dipalingkan? Kalian sudah ngakuin, kalian sudah ikrarkan sendiri. Ya, kok kalian nggak mau nyembah kepada saya? Kok kalian tidak mau menyembah kepada Allah semata? Ya. Bukti nih Mas, bukti data rekodnya nih ya. Saya bacakan dalam Al-Qur'an, ya. Allah abadikan tatkala orang-orang musyrikin ini berada di lautan. Ya. Dalam surat Yunus juga ayat 22 di atasnya. Lihat. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang telah menjalankan kalian di darat dan di lautan. Dengan kendaraan apa saja Mas sekarang? Dan di lautan dengan bahtera sekarang.
Dan zaman itu saat itu makanya gunakan angin. Hatta idza kuntum fil fulki wajrayna bihim birihin thayyibah. Sehingga tatkala kalian berada di atas bahtera itu, kami jalankan kalian wajrayna bihim, dan angin yang baik menjalankan kalian. Wajrayna bihim birihin thayyibah. Maka bahtera tersebut pun berjalan, ya. Ya, dengan apa? Membawa mereka dengan angin yang lembut, yang bagus, angin yang bukan angin puting beliung. Wa farihu biha, orang musyrikin senang dengan angin tersebut. Wah, tenang. Ya, ja'at harihun asif, tiba-tiba datang, ya, angin yang asif, yang kencang, angin puting beliung pada zaman sekarang. Waja'ahumul maut, biasanya angin tuh kalau udah kencang pasti apa, akan menggulung ombak. Biasanya gitu sepaket tuh. Angin kencang pasti biasanya ombaknya kencang. Contoh gini nih. Ini air ya. Pokoknya nggak boleh diup air ya, kalau panas. Kalau tiup angin ini, nah ini kan kalau getaran. Kalau kita tiup dengan kecepatan tinggi, dia akan gitu, paham nggak? Begitu kalau angin udah kencang di lautan. Ya, angin sepaket biasanya dengan apa? Dengan gelombang keras. Apa kata Allah? Ya. Wajahumul mauju min kulli makan, datang gelombang dari semua arah. Ya. Wadhannu annahum uhita bihim, dia sudah mengira mereka dikepung angin sama air. Apa lo katakan ayat selanjutnya? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Langsung dia, ya Allah, panggil Allah aja. Dia nggak panggil aja, wahai Hubal, Lata, Manat, Uzza, wahai malaikat, wahai nabi-nabi telah mati, wahai berhala-berhala. Enggak, lihat tuh Allah katakan. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka ikhlaskan doa, ya Allah, selamatin kami. Apa kata mereka? La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kalau Engkau selamatkan kami dari angin puting beliung, dari gelombang besar ini, kami pasti akan bersyukur. Apa arti bersyukur? Taat sama Allah. Taat sama Allah. Taat sama Allah. Hah? Lagi pesawat. 0,01% nyawa udah ngapa-ngapan, serem. Pesawat udah sama, mulia. Apa kata Allah? Ya tuh, lihat setelahnya 22, 23. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Perhatikan tuh. Tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali lagi melampaui batas di muka bumi tanpa hak, alias apa, di atas kebatilan. Maksudnya apa? Kembali syirik. Telah selamatkan. Maka nikmat Allah itu banyak sama kita, Mas. Antum bisa jalan, apalagi antum ya pasca operasi, Mas, kan nikmat yang banyak. Antum wajib syukuri sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nikmat kita banyak. Yang Allah berikan sama kita banyak. Antum duduk, ada orang nggak bisa duduk, Mas. Ada orang yang tangannya mati, kakinya mati. Subhanallah min zalik. La ilaha illallah. Kita alhamdulillah masih bisa duduk, minum, masih bisa makan. Alhamdulillah. Nikmat yang banyak. Ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu innama bagyukum ala anfusikum. Hai manusia, sesungguhnya kezaliman kalian itu hanya menimpa diri kalian sendiri. Alhamdulillah. Jadi kalau maksiat itu cuma merugikan diri antum sendiri. Gak ada yang untung. Gak ada yang untung. Cuma lawan maksiat itu berat. Itu butuh perjuangan. Ya kan, antum pas di Alfa perempuan pendek, pasti pengen lihat lagi kan. Pertama iya rukso kan, siapa apa juga lihat lagi, lihat mata mau gini terus nih, lehernya ke kiri terus. Ingin belum mau lihat, malu sama Allah. Kok nafsu mah, kok bisa langsung PDKT nih, tuntasnya sore itu juga kenalan, nikah kok bisa. Nafsu seperti itu nafsu, ya. Allah beritakan dalam surat apa? Dalam surat Yusuf, ya.
Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu itu pasti nyuruhnya apa yang jelek. Kecuali nafsu yang Allah berikan hidayah. Contohnya apa? Nafsu untuk meminum. Minum. Bismillah. Ada nafsu meminum. Antum nafsu memakan. Makanannya halal, antum beli dari kerja. Antum punya isi nafsu sama istri antum, itu halal. Kalau antum nafsu sama perempuan yang antum nikahin, nah itu yang haram. Paham nggak? Antum nafsu perempuan yang di HP, buat telanjang semua nih perempuan nih. Nafsu antum, itu nafsu yang diharamkan. Mereka tuh nafsu yang dirahmati sama Allah apa? Nafsu yang kita diberikan hak Allah untuk yang halal-halal. Yang antum cari halal lah. Nikah lagi, besok nikah lagi punya duit banyak. Nikah lagi kayak kemarin tuh, saudagar yang kemarin datang tuh. Siapa tuh? Ya tuh, jadi pengusaha besar. Nikah lagi ya halal. Dia bantu berzina. Dia bantu sewa-sewa gundik di antum simpan di apartemen. Anak-anak SMA, anak gadis-gadis yang buat antum mata antum jadinya layang-layang. Anak nikah. Sebenarnya antum punya kemampuan. Fisik, finansial, bisa ngasih nafkah anak orang, punya tempat tinggal yang layak. Udah, bismillah. Kalau nggak bisa, antum puasa, perbanyak puasa. Apa kata Allah? Mata'al hayatid dunya, cuma sementara kesenangan di dunia. Ya ayuhan nasu innama bagyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kamu akan kembali kepada kami, kata Allah. Akan aku kabarkan semua apa yang kamu kerjakan. Ya, ini teman-teman, tafsir dari La ilaha illallah, terutama kalimat La ilaha illallah. Ya. Adapun kalimat syahadah dalil Muhammadur Rasulullah. Ya. Oh, tadi selesai ya, La ilaha illallah sudah selesai ya. Ya, Syekh juga bawakan tentang kisah Ibrahim, sudah saya bawakan kisahnya waktu itu tentang dengan ayahnya. Adapun dalil syahadah wa anna Muhammadar Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Rasul itu sayang sama kalian. Rasul itu sangat sedih kalau kalian tertimpa sesuatu yang membuat kalian susah. Rasul itu bersemangat memberikan hidayah kepada kalian. Dan Rasul itu sangatlah berbelas kasihan dan penyantun kepada kalian. Taubah 128. At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian. Rasul itu di kalangan kalian. Maksudnya apa? Kalian kenal silsilahnya, keluarganya tahu, siapa bapak ibunya tahu. Karena kalau kita didatangkan orang yang nggak dikenal dari mana, terus kita bertanya silsilahnya dari mana. Ini Rasul kalian kenal silsilah nasabnya. Azizun alaihi ma'anitum, sangat bersedih Rasul ini kalau kalian tertimpa suatu musibah. Nabi ikut merasakan. Karena apa? Muslim itu kal jasad, kal bunyan, bagikan satu bangunan, saling merasakan, ngerti nggak? Jadi kalau ada yang dirasakan sama orang beriman, orang muslim, Nabi juga merasa, aduh, kesian, mau bantu gitu maksudnya. Paham? Ini Islam mengajarkan apa? Sifat solidaritas tinggi sekali. Baik sama Islam, apa lu Islam juga diajarkan berbuat baik. Ya. Kemudian sifat Nabi tersebut harisun alaikum, bersemangat untuk memberikan hidayah sama kalian. Nabi dakwah siang malam, Mas. Susah, senang, sempit, lapang, nggak ada. Semua Nabi berdakwah sepanjang hayatnya. Dan beliau sangat sayang sama orang beriman dan penyantun. Ya spesial dong sama orang beriman. Masa nggak sayang sama orang beriman? Ya,
Sama musuhnya aja beliau aja perhatian dalam artian tetap memberikan hak-haknya musuh. Ini tawan kasih makanan, kasih minuman. Kasih makan makanan para prajurit sama, nggak bedain. Apalagi orang yang sayang sama orang-orang Islam tentu sangat sayangnya dong. Ya, kayak antum punya anak, antum lihat anak-anak susah sayang kasihan kan? Sama antum lebih sayang lagi pastinya, ya enggak? Karena dekat hubungannya. Ya. Nih perhatikan teman-teman nih penutup. Wa ma'na syahadati anna Muhammad Rasulullah, dan konsekuensi arti atau pengertian dari arti sesungguhnya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ta'atuhu fi ma'amar. Nih perhatikan ini. Konsekuensi kalau kita dari mau la ilaha illallah sudah. Sekarang konsekuensi antum ngomong asyhadu anna Muhammad Rasulullah apa? Ta'atuhu fi ma'amar. Antum mentaati apa yang Nabi perintahkan. Nabi nyuruh apa sama antum? Nah, kita sudah bahas, walaupun kita fokusnya sekarang akidah dulu. Nanti sini kita akan masuk ke fikih-fikih cara ibadah seperti apa. Antum dengar hadis itu antum amalkan udah. Ini cara wudhu Nabi, cara sholat Nabi. Nabi itu begini. Kalau itu memang berbentuk perintah, wajib antum kerjakan. Kecuali yang sunnah. Kalau sunnah ya antum kembali ke diri antum sendiri. Aku mau tambahan lah. Istilahnya apa? Bonus. Ya kerjakan sunnah kalau mau bonus. Antum mau tambahan gaji bonus. Ya kerjakan sunnah. Mau dapat salary tambahan deh. Yaudah antum lembur. Lemburnya itu sunnah. Yang wajib aja antum udah masih surga insya Allah. Tambah yang lemburan, wah makin top lagi. Tambah yang tambahan bonusnya, sunnahnya, makin bagus lagi antum ibadah. Karena Allah cinta perkara-perkara yang sunnah dan dapat katakan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yataqarrabu 'abdi bin nawafili hatta uhibba. Hadis sahih. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah sehingga aku mencintainya. Kenapa? Sebab karena menunjukkan hamba tersebut sungguh-sungguh. Yang wajib tentu dia nggak akan tinggalkan. Yang sunnahnya diperhatikan sama dia, apalagi yang wajibnya. Itu perhatikan teman-teman. Ta'atuhu fi ma'amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fi ma'akhbar, membenarkan semua berita. Selama hadis sahih, aku beriman ya Allah terhadap sabda Nabi-Mu, aku beriman. Walaupun akal kita nggak masuk, walaupun kita nggak bisa mencerna hikmahnya apa, aku beriman ya Allah. Coba sekarang antum pikirkan yang ada pada diri antum sendiri, diri kita sendiri. Berapa ini mas? Kalau kita lihat urat-urat yang ini nggak masuk logika nih. Otak kita yang bisa nampung mungkin berapa miliaran giga tera segala macam. Ini baru berapa persen kita gunakan. Jaringan-jaringan sarafnya. Subhanallah ya. Kekuasaan Allah. Bahkan kata ahli ilmuwan kalau misalnya saraf-saraf ini dihubungkan katanya itu bisa sampai sarafnya itu sampai jarak antara langit dan bumi itu, antara bumi dengan matahari bisa sampai itu, bahkan bisa mengelilingi organ ini saraf-sarafnya. Kata ahli ilmuwan ya, ahli kesehatan. Kalau disatukan itu, subhanallah, Allahu Akbar. Berjalan. Ya, subhanallah. Coba lihat kulit ya, manfaatnya. Kalau sudah habis ganti sel yang baru. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Keluar keringat dari celah-celah ini. Coba tuh bikin robot. Bisa keluar keringat. Robot apa itu? Nggak ada. Robot AI bisa keringetan nggak robot AI? Nggak ada. Allahu Akbar, la ilaha illallah mas. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita benarkan semua apa Nabi sabdakan. Wajtinabu ma anaha anhu wa zajar tuh. Kita meninggalkan apa yang Nabi larang dan Nabi peringatkan. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan kita tidak ibadahi Allah kecuali di atas syariat Nabi Muhammad. Bukan nenek moyang, bukan kebiasaan, bukan kata ustadz, bukan kata kiai, bukan kata si fulan. Kata Nabi Muhammad tok, udah itu aja. Artinya apa? Di sini akan menepis semua apa? Kubu-kubuan. Ada kubu ini, kubu itu. Udah sih, kamu emang Nabi berapa sih? Satu. Itu kamu ikutin udah. Kalau ustadz mah banyak ustadz. Mau ustadz apa? Kiai banyak. Siapa saja yang berjalan di atas petunjuk Rasulullah,
Dia yang benar. Dia yang kita ikutin. Ustaz itu menyampaikan, itu Ustaz itu kita ikutin. Bukan Ustaz, tapi yang disampaikan itu. Jadi kita ikutin. Ya Ustaznya kita hormatin. Ya. Orang buat kebaikan kita hormatin. Buat kebaikan kita hormatin. Kita cintai sebagaimana kita mencintai orang yang buat kebaikan, para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Nanti insya Allah kita akan masuk tentang penjelasan sholat. Ini rukun yang pertama ya. Rukun yang pertama apa? Syahadat kan? Sudah kita tuntaskan ya. Bisa dipahami ya? Antum hafal ini penting. Antum bisa jadikan orang sadar. Dengan 2 kalimat itu saja antum bisa sadar kepada apa? Tauhid, jauh syirik, sunnah, jauh bid'ah. Udah antum 2 itu aja udah subhanallah. Karena yang lagi ngikutin. Antum mau sholat. Antum sholatnya karena siapa? Karena Allah. La ilaha illallah. Kan ibadah tuh. Penafian semua jenis ibadah tidak boleh kecuali untuk Allah. Sama la ilaha illallah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Antum ibadahnya karena Allah udah bagus. Tapi ada nggak contoh dari Rasulullah? Ada nih hadisnya. Udah aman antum diterima insya Allah. Oh kalau saya mah, Ustaz, biasanya kalau ibadah saya berdasarkan ini biasa di kampung. Kalau kampung saya ngomong begini saya ikutin. Nah itu bukan karena syariat Nabi Muhammad dong, syariat kiai kampung saya. Enggak, kalau gitu gimana kita mau ibadah? Gak pernah ketemu kalau begitu ibadah kita. Nah itulah mas, pentingnya kita memahami ini. Kalau untuk memahami ini mas, senang antum bahagia. Gimana antum gak bahagia? Antum tunduk di atas jalan koridor Allah. Allah sayang sama antum. Apa gak bahagia antum? Ya kan? Tapi kalau antum dosa maksiat, gak tenang hidup mas. Mana bisa tenang dosa maksiat itu? Dosa dulu mana ya? Kayak ada orang mencuri. Nggak akan tenang walaupun udah ganti muka nih ya, udah operasi muka, tetap aja dia cari-cari. Ya tenang hidupnya karena namanya terdaftar di DPO, daftar pencarian orang. Sidik jarinya nggak bisa dia operasi. Masa sidik jari semuanya tempelkan besi panas biarin sidik jarinya. DNA-nya gimana cara ngilanginnya? Wah DNA ganti DNA deh. Gimana cara gantinya? Ya Allahu Akbar. Itu keburukan, kejahatan. Makanya antum semua sini yang udah menikah atau punya istri, tarbiyah, didik kepada sunnah. Anak antum juga disekolahkan sekolah yang sunnah. Antum yang belum punya istri, cari-cari istri tempat-tempat yang baik, ya perjodohan, jodoh-jodoh yang sunnah. Agar apa? Antum dapat pasangan yang bagus, yang visi misi antum sama. Menuju apa? Apa visi misi antum dalam rumah tangga? Menuju surga atau neraka? Surga. Masuk surga bareng, masuk neraka bareng gitu. Iyalah. Ngapain bareng-bareng masuk neraka? Masuk surga bareng, neraka nauzubillah. Itu teman-teman ya. Ada soal silakan. Allah alam. Ada soal silakan Mas. Nah ini Ustaz, kan syarat-syarat tadi kan istilahnya di luar sebelum. Betul. Nah ini kan lagi bahas syahadat. Iya. Gimana orang yang mau mu'alaf tapi syaratnya ini dia nggak tahu, maksudnya apakah syahadat itu harus memenuhi syarat di. Bagus soalnya. Kan bagus. Orang mu'alaf tuh. Bagus. Ya. Suruh syahadat dulu aja. Nanti diajari. Gitu. Nanti diajari. Bisa mau syahadat nih. Dia mau syahadat. Mas udah meyakini Allah sebagai ilah mas. Iya saya yakin. Masuk sini. Ilmu yakin. Ilmu. Mas mau ilmu dari Allah iya. Mas yakin. Mas ikhlas sama ucapan ini. Dan ini pernah saya praktekkan. Artinya tetap kita ajarkan dengan cara ringkas. Ya. Mas nggak ada paksaan. Berarti apa kalau nggak ada paksaan? Ya. Artinya apa? Nih. Masuk kepada ikhlas. Ya. Qabul, tunduk menerima. Ya. Qabul menerima. Ya. Tunduk menerima. Ya. Mas yakin. Mas sudah ikhlas, hanya Allah karena Allah. Iya saya ikhlas karena Allah. Mas jujur bahwa mas masuk Islam itu bukan karena dorongan, karena pengen janda apa. Ini pernah saya praktekin waktu itu. Ada janda kaya, anak 2 di kota wisata. Waktu itu saya ngajar, ya mungkin lah setahun lah ngajar TP anak-anak sama orang-orang tua yang mau belajar di Darussalam kota wisata. Ustaz saya dipanggil, ada masuk Islam. Anak muda, jadi sebagian orang Sumatera.
Tapi perempuannya nggak masuk, tunggu di luar, mungkin malu. Dia udah berhubungan udah lama, maksudnya berhubungan udah kenal udah lama. Saya bilang, Anda pengen masuk Islam? Enggak, saya mau tanya-tanya dulu tentang Islam. Nah, kalau kita masuk Islam, nggak ada unsur-unsur yang kayak tadi karena janda kaya, ya kan? Janda kaya, harta melimpah, ya kan? Ya, akhirnya dia nggak masuk Islam, ditunda. Ini bisa kita tentukan. Kita kalau Islam mas, kita harus punya ilmu dulu. Bahwa mas yakin bahwa tidak ada ilah yang patut kita ilmu selain Allah. Ya saya yakin. Mau mas yakin? Apa mas ikhlas? Apa mas jujur dalam ucapan ini nggak bohong? Apa mas cinta karena Allah? Cinta. Apa mas tunduk? Tunduk. Apa mas menerima? Qabul. Ini qabul menerima. Menerima agama Islam dengan sepenuhnya? Iya menerima. Udah ucapan. Asyhadu Allah. Rata-rata orang yang mengucapkan syahadat itu udah lengkap nih semua, cuma dia nggak tahu, paham nggak? Nah, tapi nggak apa-apa kita untuk uji dalam artian, karena kalau yang sungguh-sungguh dia langsung, saya akan terima semuanya, saya yakin sebenarnya Islam agama satu-satunya yang benar gitu. Makanya lihat Dr. Zakir Naik, are you sure? Apa kamu yakin? Kamu dipaksa nggak? Nih, menerima, bukan apa? Paksaan. Ya, kamu udah yakin? Ada yang maksa kamu nggak ada, karena kalau dipaksakan kena hukum nanti. Saya udah yakin, udah syahadat nangis dia, itu bukti bahwa dia benar syahadatnya. Tinggal nanti dibimbing. Kalaupun kagak gitu kita langsung aja syahadatin dulu syahadat, baru kita ajarin. Nih kalau kita sudah syahadat tuh, luar tuh kita ini isinya. Tapi saya yakin bapak ibu sudah ada itu, cuman belum mengerti aja ini. Oh sesuai dengan yang dia yakini sama dia. Baru nggak boleh kita ibadah kepada siapapun, ritual apapun. Makanya di sini apa konsekuensinya? Tidak boleh ikut serta dalam semua peribadatan apa saja. Datang penyembahan orang Kristen jadi orang Kristen, datang orang Hindu jadi orang Hindu, datang orang Buddha nggak boleh ikut-ikutan. Lakum dinukum. Kalau pernikahannya Ustaz, Jangan. temen gitu. Ya, maaf deh saya nggak usah datang. Kan boleh minta maaf kan? Boleh nggak? Boleh. Ya setelah mulai benih-benih, kalau kita suka, kita sebagai teman orang kafir sebatas teman aja kerja, relasi lebih itu nggak nongkrong bareng ngopi makan bakar yuk. Jangan. Dia kan tumbuh kecintaan sama mereka. Ya, antum kalau mau cinta orang Islam aja, antum mau ngopi sama orang Islam aja. Level terendah-rendahnya dia masih orang Islam, setinggi-tinggi level dia orang kafir. Orang kafir insya Allah ada kebaikannya. Kalau katakan apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Dia nggak pernah sujud sama Allah sesaat pun. Antum ketemu orang yang Islam yang bobrok, yang minimal sholatnya setahun sekali lah, Idul Fitri udah ya nggak? Masalah sujudnya tuh masih, walaupun sujudnya setahun sekali sama wudhu setahun sekali. Kapan kamu sujud terakhir? Idul Fitri kemarin. Kapan wudhu terakhir? Idul Fitri kemarin. Masih ada lah orang kafir nggak pernah sujud, nggak pernah ruku, nggak pernah mandi janabah, mandi junub, nggak pernah minta astagfirullah, Allah mohon ampun kepada engkau. Jangan sampai nauzubillah min dzalik. Antum punya teman yang antum, ya saya maaf nggak bisa, saya udah mulai belajar, nggak jadi masalah antum dijauhin, nggak ada masalah. Hanya pentingnya kita berteman dengan orang mukmin. Maka Nabi katakan almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu dinilai agamanya berdasarkan temannya siapa. Antum jadi teman yang bagus, atau sini alhamdulillah teman, kalau teman di luar dah maaf deh, ya sebatas teman aja. Saya udah mulai belajar ngaji, syukur-syukur dia masuk Islam dan kita. Kalau sebatas kerja dengan orang kafir pun nggak masalah. Gak masalah, yang main tadi jangan nunggu kecintaan. Kadang suka kalau ikut perusahaan kafir tuh kadang ada aja gitu. Ada. Pacara suruh ikut sini lah gitu. Kayak di rumah sakit Kristen tuh, paginya harus ini. Jangan ikut. Nah nggak boleh. Gak boleh.
Nggak boleh ikut. Maksudnya harus ikut. Kita keluar dari situ. Rumah sakit banyak kan? Rumah sakit. Iya, rumah sakit banyak, bukannya orang kafir doang. Rumah sakit Islam ada, iya kan? Rumah sakit umum ada. Kenapa harus orang kafir itu? Kita tersiksa hati kita, batin kita. Iya enggak? Bisikan Allah bukan di tangan orang kafir, di tangan Allah. Iya enggak? Apalagi itu seorang dokter spesialis terkenal, apalagi itu seorang perawat yang bagus, yang kredibel, yang kita bagus penilaiannya, apa susahnya? Rumah sakit akan menerima kita dengan mudah. Punya data rekod yang bagus. Disitulah kita katakan nakum dinukum waliyadin. Ya, itu kan agama kami. Yang berat mas, itulah dakwah. Ya kan? Antara iman dengan pekerjaan, kita milih iman dong. Masa pekerjaan yang membawa kita kepada kekufuran kita perjuangkan. Pas lagi naik tangga, preset mati, patah lehernya. Lah, mati lu di sini katanya. Bela-belain program si kafir. Lah, apa artinya? Emang si kafir bakal membela dirimu? Nggak akan bela dirimu, nggak akan nolong dirimu. Paham ya? Gitu cara prinsip yang ringan aja. Apa sih? Makanya tadi saya katakan berjuang melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan itu berat, apalagi itu belum punya istri. Kalau punya istri tentu dia bisa nerima. Maksudnya besok mau masuk makan apa, kita makan batu, rebus batu, bisa rebus ubi, rebus batu besok. Ada Allah. Saya kan bekerja. Saya nggak akan diam di rumah. Gitu. Messenger saya pastikan Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Karena sabda Nabi Muhammad SAW. Siapa saja meninggalkan sesuatu yang karena Allah, pasti Allah gantikan yang baik lagi. Itu, kita harus yakin itu. Antum meninggalkan perkara ini, riba, nih ada orang kerja di bank riba, Allah gantikan yang baik lagi. Pasti itu diyakin. Janji Allah, jadi Muhammad SAW. Dari apa? Dari kesehatan, dari waktu luang, antum selamat dari mara bahaya, dan banyak. Kalau cuma pakai duit, berapa miliar duitnya? Antum dapat 1 M, tapi kaki pengkor semuanya sama tangan. Itu apa 1 M? Paham nggak? Kan orang kadang begitu pikirnya, 1 M, ya Allah, kaki antum kan, antum pengkor mau nggak? 1 M. Itu apa 1 M? Kaki pengkor. Nggak bisa jalan, nggak bisa apa? Pakai roda, pencet kanan kiri, tet. Apa artinya antum dapat 1 M? Alhamdulillah mas, itulah penting kita bersyukur sama Allah. Jangan maksiat, ya, jangan kita durhaka sama Allah. Kalau kita mau maksiat, ingat ya Allah, kita akan berikan banyak nikmat. Itu ingat, nggak patut aku melakukan keburukan ini. Baik terang tangan sembunyi, nggak patut ya Allah. Pokoknya antum kalau punya waktu luang kosong, antum baca Quran aja. Saya antum tidur dengan Al-Quran, antum bangun dengan Al-Quran, udah. Pada buka-buka browsing. Tapi memang nggak ada niatan. Ada yang kenal nih. Nah, dia mulai tuh kenal lama-lama nyangkut nggak pakai baju. Oh, tenggelam maksiat. Pikiran kusut, mata merah, ya kan? Urat-urat saraf menegang. Antum mau salurkan kemana? Anak muda-mudi, aduh ya Allah mas, bisa nggak bisa itu? Kalau saya udah ada obat, minum obat doang anti hamil, ya kan? Tapi udah hilang keperawanan, hilang kehormatan. Fala ilaha illallah, cuman Allah sama. Makanya ingat dengan tauhid. Pentingnya belajar tauhid, kita akan malu sama Allah, kita akan jadi hamba Allah yang taat. Ya, karena dan para nabi dan rasul betul-betul mempraktikkan tauhid itu luar biasa. Ya. Kita bersyukur sama Allah masih diberikan hidayah sama Allah atas sunnah tauhid ini ya, yang sia-siain. Terus doa sama Allah kebaikan di akhirat, usia yang panjang dalam kondisi taat. Allah senang kebaikan apa aja, jangan kebaikannya yang mudah-mudah, jangan kebaikan apa saja ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ada lagi mau tanya? Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.